Shalom, kita masuk kepada seri keempat dari kehidupan Ayub. Dalam perjumpaan kita kali ini, saya mengajak saudara untuk melihat penderitaan dan tanggapan Ayub yang terambil dari Ayub pasal 1 ayat 20-22. Demikian firman Tuhan, Ayub pasal 1 ayat 20-22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Saudara, kesetiaan dan kesalehan Ayub tak membuatnya bebas dari ujian hidup. Setelah kehilangan ternak, harta benda, ke-10 anaknya, Ayub dapat melewati ujian itu. Betapa menakjubkan gambaran tentang respon tanggapan Ayub dalam penderitanya itu. Ayub tidak protes, tidak bersungut-sungut, tidak menantang Allah, tapi dia menunjukkan sikap kesalehan hidup yang luar biasa. Apakah tanggapan Ayub terhadap penderitaannya? Nah, kita melihat pertama, dalam ayat 20, tetap tekun menyembah Tuhan. Luar biasa, tetap tekun menyembah Tuhan. Dikatakan dalam ayat 20, sujudlah ia dan menyembah Tuhan. Ayub bijaksana bukan karena memahami rahasia penderitaannya, namun karena ia tetap takut kepada Allah, sekalipun tidak bisa memahami rahasia itu. Ayub menanggapi semua musibah yang menimpa dirinya dengan kesedihan yang sangat, tapi juga dengan kerendahan hati yang tunduk kepada Allah dan terus menyembah Dia di tengah-tengah kesukaran yang hebat. Jangan kaitkan kerohanian dengan kondisi tertentu. Jadikanlah Allah sebagai pusat hidup entah bagaimanapun kondisi sahabat, sehingga kita mampu menjadi seorang penyembah yang benar. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 21, tetap setia memuji Tuhan. Dikatakan dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, Ayub memiliki persepsi yang berbeda tentang harta. Ia meyakini bahwa apa yang dimilikinya sekarang adalah kepunyaan Allah, datangnya dari Allah. Ayub menyikapi harta miliknya sebagai titipan Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Ini adalah tanggapan yang benar yang hanya bisa diberikan oleh orang yang dewasa rohaninya. Dia sadar betul bahwa ia datang tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Demikian pula jika ia meninggalkan dunia ini, apa yang ada padanya bukan miliknya secara mutlak, melainkan titipan Tuhan yang harus dikelola dan digunakan sebaik-baiknya bagi Tuhan dan sesama. Tuhanlah sang pemilik mutlak. Jika ia berkehendak mengambilnya, kita harus merelakannya dengan meminta kekuatan daripadanya. Yang penting Tuhan tidak hilang dari hidup kita. Dialah harta yang paling berharga dalam hidup ini. Saudara, persepsi Ayub tentang harta membuat Ayub harus bertanggung jawab terhadap kepunyaan Allah tersebut. Itu sebabnya Ayub tidak merasa terikat dengan hartanya. Juga oleh anak-anaknya, Ayub menempatkan anak-anak sebagai titipan Allah yang harus diasuh dan dididik dalam iman. Ayub menyadari bila tiba saatnya Allah akan mengambil kembali miliknya. Orang yang kita kasih berada di dalam kendali Tuhan. Perhatikan perkataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan bukan berbunyi Tuhan yang memberi, iblis yang mengambil, atau Tuhan yang memberi, orang lain yang mengambil. Ini satu keyakinan bahwa dari awal hingga akhir kehidupan, Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan dan kematian umatnya. Saudara, Ayub tidak protes, tidak bersungut, tidak menantang Allah, tetapi mengucapkan suatu pengakuan iman dan pujian yang sangat dalam kebenarannya. Dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pada waktu itu iblis bungkam, ia kalah. Ternyata Ayub bukanlah manusia berkualitas rendah dan Allah bukan pribadi yang memuji sembarangan orang. Puji Tuhan. Saudara, harta yang terbesar bukanlah apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam diri.
Ayub memang orang terkaya dalam hal harta kekayaan di seluruh daerah timur, tapi ia hidup benar di hadapan Allah bukan karena ia diberkati dengan harta benda tersebut. Ayub hidup saleh karena hatinya sungguh-sungguh berpaut kepada Allah. Kalimat yang keluar dari mulut Ayub bukanlah kalimat biasa. Kalimat tersebut adalah kalimat agung yang hanya dapat diucapkan oleh manusia yang matang dan sungguh-sungguh mengenal Allah. Ia mengerti apa artinya hidup sebagai manusia, terlahir tanpa apa-apa dan kembali juga dengan tangan hampa. Apa yang ia miliki dalam dunia ini hanyalah sementara, bukan berasal dari dirinya, tapi pemberian Allah. Ia berhak memberi dan juga berhak mengambilnya kembali. Ayub memuji Allahnya karena ia percaya kepada Allah yang berhikmat sempurna, Allah yang tahu dengan baik waktu segala sesuatu. Saudara, bagaimana mungkin terjadi pengakuan dan pujian demikian dalam kemalangan seandainya Ayub menganggap harta dan anak-anaknya itu adalah miliknya? Bagaimana ia dapat tetap benar menanggapi kemalangan andai kata ia selama ini menjalani hidup yang tidak benar? Bagaimana mungkin ia bersyukur dalam kesulitan apabila ia tidak pernah mensyukuri kebaikan Allah sepanjang hidupnya? Bagaimana semua ini mungkin bila ia tidak terus-menerus belajar meninggikan Tuhan dan tahu diri di hadapan Tuhan? Yang ketiga, sahabat, Ayub tetap tekun hidup kudus. Dikatakan dalam ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, kitab suci menyatakan kekalahan iblis dengan mengatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub jauh dari menghujat Allah, bahkan ia memuji Allahnya dalam kedukaan dan ketidakmengertiannya. Saudara, kita tidak tahu persis berapa lama jarak waktu antara pasal 1 dengan pasal 2, yaitu pasal 1 ayat 22 sampai pasal 2 ayat 1, sehingga kita tidak tahu persis berapa lama Ayub hidup sebagai orang miskin dan tidak memiliki apa-apa lagi kecuali kesehatan dan kesalehannya. Selama kurun waktu yang kita tidak ketahui ini, Ayub tetap teguh dalam kesalehannya, dan Alkitab mengatakan bahwa ia tidak mengucapkan perkataan yang tidak benar tentang Allah. Saudaraku, betapa menakjubkan gambaran tentang respon tanggapan Ayub dalam penderitaannya itu. Pemikiran ini sangat penting untuk kita tanamkan, khususnya di saat kita mengalami kehilangan. Bila kita berpikir bahwa orang yang dikasih itu adalah milik kita, maka tentu kita akan sangat sulit melepaskan kehilangan tersebut dengan rela. Percayakanlah hidup ini kepadanya, sebab Tuhan yang memegang kendali kehidupan dan kematian umatnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.